Semoga Tuhan memberi kita damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali bersama saya, Bruder Alusius Triyono, OFM, dalam program Renung pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, di mana Yesus mengajar kepada khalayak ramai di Nazaret, kampung halamannya, dan di situ Yesus mengalami penolakan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan lebih dalam, mari kita buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh berada di tempat ini guna mengadakan permenungan di mana Engkau memberikan ajaran kepada kami untuk terus-menerus berani untuk mengikuti jejak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam kesukaan maupun dalam kedukaan. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami mampu untuk mendalami ajaran-Mu itu dan dapat kami teruskan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, Injil pada hari Minggu biasa yang ke-14 hari ini mengisahkan tentang
orang-orang Nazaret yang kagum terhadap ajaran Yesus. Namun, kekaguman itu tidak sampai pada hati yang terdalam, hanya sebatas bibir saja. Melalui pandangan jasmani atau pandangan lahir yang nampak, orang-orang Nazaret melihat asal-usul Yesus yang adalah tetangga, sekaligus juga mereka melihat siapa sebenarnya Yesus di hadapan mereka. Asal-usul Yesus yang adalah anak tukang kayu. Nah, dari cara pandang mereka inilah akhirnya mereka menolak Yesus. Mungkin juga meninggalkan Yesus di situ. Melihat keadaan demikian, sikap Yesus adalah sedih. Yesus sedih dengan cara pandang mereka yang hanya melihat tentang hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi. Yesus sedih karena mereka meragukan ajarannya, karena mereka melihat dari garis keturunan. Nah, karena penolakan ini kemudian Yesus tidak berbuat apa-apa, dan orang-orang di sekitar juga tidak mengalami satu perubahan, tidak mengalami satu perubahan yang lebih baik. Apalagi setiap pribadinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering kita menjumpai sebuah situasi masyarakat yang kadang-kadang membuat orang lain merasa kecil hati, mungkin keluarganya, juga membuat orang lain kadang-kadang merasa sedih karena ditolak. Sering kita menjumpai hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mereka tidak melihat bahwa seseorang itu memiliki sebuah kemampuan yang lebih di dalam kehidupannya. Mungkin dia punya bakat, mungkin dia mempunyai talenta. Tapi orang-orang tidak mempercayai karena mereka melihat sebenarnya dia siapa sebetulnya. Kita tahu bahwa dia adalah orangnya yang seperti ini. Apa ya? Orang merendahkan dari asal-usul dari pribadi orang yang bersangkutan. Nah, kalau sudah demikian berarti orang itu akan menjadi tidak percaya, atau masyarakat menjadi tidak percaya dengan orang tersebut, sehingga menolak, dan memang tidak ada sebuah perubahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan mungkin juga ide atau gagasan juga tidak diterima. Kalau sudah demikian, tidak mengalami sebuah perubahan. Saudara-saudari yang baik, bagaimana dengan keadaan kita masing-masing? Kita juga terkadang seperti orang-orang Nazaret itu, yakni menolak hal-hal yang baik yang mungkin itu disampaikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menolak ide gagasan orang lain karena kita mempertimbangkan hal-hal yang masih duniawi, yang masih jasmani. Bisa juga mempertimbangkan kedudukan orang itu di dalam masyarakat, atau tingkat pendidikan, bahkan mungkin juga kelakuan dari seseorang, sehingga kita menolak apa yang dia ajarkan yang sebetulnya baik dalam kehidupan kita. Nah,
akibat dari penolakan ini yang terjadi pada diri kita adalah bahwa diri kita tidak bisa mengalami satu sebuah perubahan. Mungkin orang itu bisa memberikan renungan, memberikan nasihat, tetapi dalam dirinya tidak ada satu perubahan karena dia menolak itu. Mungkin dia dikagumi di mana-mana, tapi dalam dirinya nggak ada sebuah perubahan hidup. Karena sebetulnya orang itu berbuat baik atau berkhotbah atau mewartakan Injil punya maksud tertentu di dalam dirinya. Nah, ini yang menjadi permenungan kita. Sebuah perubahan hidup itu diperjuangkan dengan menerima ajaran Yesus dan juga mampu melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah kita baru mengalami sebuah perubahan. Istilahnya mukjizat terjadi pada diri kita. Kalau kita menolak ajaran Yesus, tidak akan terjadi mukjizat dalam diri kita. Tidak ada sebuah perubahan hidup dalam diri kita. Bahkan mungkin yang terjadi sebaliknya. Segala sesuatu dikerjakan sampai di bibir, tapi tidak sampai di hati untuk sampai pada sebuah tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk terbuka pada ajaran kebaikan, untuk terbuka terhadap hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup bersama, dalam hidup berkomunitas, tanpa mempertimbangkan asal-usul, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang duniawi, tentang tidak melihat siapa yang mewartakan kabar gembira itu. Kita terbuka, kita menerima itu. Nah, keterbukaan ini yang akan membawa kita sampai pada sebuah penerimaan hal-hal yang baik itu dalam diri kita masing-masing, dan di situ pula kita bisa melatihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah kita bisa mengalami sebuah perubahan hidup dari kita sendiri dan juga dari masyarakat kita mengalami sebuah perubahan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau telah memberikan ajaran yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya untuk terbuka akan ajaran-Mu sendiri, akan nasihat dari orang-orang yang memiliki keinginan baik untuk perkembangan diri kami sendiri dan juga untuk perkembangan masyarakat. Berkatilah kami dalam usaha untuk melatih keterbukaan itu, agar kami mampu mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan kami, sehingga satu dengan yang lain dapat menjadi tanda akan kehadiran-Mu di dalam masyarakat, di dalam kehidupan bersama. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.